Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan Profit Sharing pada Petani Bawang Merah di Kabupaten Malang dengan anggota kelompok saya sendiri, Setia Anastasia, Viani Kamilia Yasmin, Dewi Pratiwi Pusparini, dan juga Jihan Cika Pratama. Yang pertama, next. Ekonomi klasik, yaitu sistem di mana setiap orang bebas melakukan kegiatan ekonomi apa saja yang bisa mencapai kesejahteraan masyarakat secara otomatis. Kebebasan individual lah yang menjadi inti pengembangan kekayaan bangsa, dan juga campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi sangat kecil, bahkan dapat dianggap tidak ada. Dapat menjamin tercapainya tingkat kegiatan ekonomi nasional optimal dan alokasi sumber daya di dalam berbagai kegiatan ekonomi secara efisien. Next. Selanjutnya, profit sharing atau sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berdasarkan studi kasus yang kami ambil yang mengacu pada jurnal acuan yaitu kondisi sosial ekonomi petani bawang merah di Kabupaten Malang, dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah ditemukan sistem bagi hasil, khususnya di sektor pertanian. Contoh yang paling menarik adalah tata cara pembagian hasil atas garapan tanah pertanian. Sistem bagi hasil yang berlaku di pertanian ini adalah sistem bawon, yang besarnya bergantung pada luas lahan pertanian yang ditanami dan banyaknya hasil panen. Masyarakat Kabupaten Malang, Jawa Timur menggunakan sistem bagi hasil antara pemilik modal dengan penggarap untuk merawat pertanian. Dalam pelaksanaannya, bila petani untung akan dibagi secara damai. Tetapi bila ada kerugian, kerap terjadi kesalahpahaman antara pemilik modal dengan para pekerja. Next. Berikut adalah implementasi profit sharing petani bawang merah di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara pemilik dana dengan pengelola usaha. Semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan equity telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian, akan dianggap pembagian keuntungan di muka. Masyarakat desa Kabupaten Malang kurang mengenal istilah profit and loss sharing. Namun, masyarakat menerapkan istilah pertelonan dan bawonan. Next. Terdapat hal-hal yang harus dipenuhi bagi pemilik lahan pada sistem pertelonan di desa ini. Di antaranya, yang pertama, menyediakan lahan untuk digarap. Yang kedua, menyediakan bibit bawang merah untuk ditanam. Dan yang ketiga, membelikan pupuk untuk lahan yang digarap. Sedangkan hal-hal yang dipenuhi untuk penggarap pertelonan, diantaranya yang pertama, menanam bibit bawang merah, yang kedua, merawatnya sampai panen, yaitu 60 hari, dan yang ketiga, memanen bawang merah. Setelah panen, maka hasilnya dibagi langsung antara pemilik lahan dengan penggarap, atau juga bisa dijual pada pengupul, dan hasil penjualannya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Namun mayoritas, para penggarap meminta jatah hasil panennya untuk dijual sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk implementasi profit sharing, bentuk skema bagi hasil biasanya digunakan oleh para petani bawang merah adalah menggunakan model akad musyarakah, yaitu partisipasi dalam menggarap lahan pertanian bawang merah. Akan tetapi, pelaksanaan skema bagi hasil di tempat penelitian ini kurang sempurna. Ketidaksempurnaan ini dikarenakan semua proses akad tidak tertuliskan atau tidak terdokumentasikan. Sehingga apabila ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka tidak ada yang bisa digunakan sebagai bukti tertulis. Selanjutnya ada relevansi kebijakan profit sharing pada petani bawang merah di Kabupaten Malang dengan teori-teori ekonomi klasik. Kebijakan profit sharing khususnya pada studi kasus petani bawang merah di Kabupaten Malang sejalan dengan teori pemikiran Adam Smith.
Smith mengemukakan terkait kebangkitan masyarakat yang merupakan dampak dari pencarian laba, bukan semata-mata akibat dari perencanaan yang dibuat oleh proses politik atau kewenangan publik apapun. Pemikiran Smith juga mengemukakan perlu adanya spesialisasi atau pembagian kerja, agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Dalam implementasi kasus petani bawang merah di Kabupaten Malang ini, terdapat pembagian hal yang harus dipenuhi oleh masing-masing pemilik lahan maupun petani sebagai penggarap lahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, terdapat pendekatan ilmu ekonomi dan ilmu politik yang juga relevan, yakni pendekatan kalkulasi ekonomi, yaitu cara untuk memanfaatkan hal yang tersedia atau alokasi sumber daya secara efisien demi memenuhi kebutuhan. Menurut pendekatan kalkulasi ekonomi, semua tindakan manusia hanya bisa dipahami berdasarkan keselarasan antara cara dan tujuan atau kalkulasi untung dan rugi. Mengasumsikan bahwa ekonomi adalah perspektif paling mendasar dalam motivasi dan perilaku manusia, sehingga kalkulasi ekonomi selalu digunakan dalam memikirkan tentang politik dan juga pasar. Ekonomi politik klasik berpandangan bahwa kegiatan masyarakat lebih ditentukan oleh kegiatan bisnis, seperti dalam kasus profit sharing petani bawang merah ini. Bersamaan dengan bangkitnya masyarakat dan menganggap masyarakat sadar atas kepentingannya sendiri, yaitu mengusahakan keuntungan dan memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, dengan melalui bagi hasil atau profit sharing, maka akan tercipta suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Implikasi dari kerjasama ekonomi adalah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi, kepentingan negara, dan kesejahteraan rakyat. Sistem ekonomi berdasarkan profit sharing juga akan menjamin alokasi sumber ekonomi yang lebih baik dan terjadinya distribusi pendapatan yang lebih sesuai. Konsep profit sharing dirancang untuk terbinanya kebersamaan atau kemitraan dalam menanggung risiko usaha dan menikmati hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola usaha. Selanjutnya, sistem bagi hasil atau profit sharing yang diterapkan petani bawang merah di Kabupaten Malang ini sejalan dengan teori ekonomi klasik, di mana dalam ekonomi klasik berpandangan bahwa kegiatan masyarakat ditentukan oleh kegiatan bisnis seperti dalam kasus profit sharing bawang merah ini, bersama dengan bangkitnya masyarakat dengan menganggap masyarakat sadar atas kepentingannya sendiri, yaitu mengusahakan keuntungan dan memenuhi kebutuhannya. Memenuhi kebutuhannya dengan cara memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien serta mengkalkulasikan keuntungan dan kerugiannya. Kemudian didistribusikan secara merata sesuai dengan kesepakatan antara pemilik usaha dengan mitra. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profit sharing refers to various incentive plans introduced by businesses that provide direct or indirect payments to employees that depend on companies' profitability in addition to employees' regular salary and bonuses. In publicly traded companies, these plans typically amount to allocation of shares to employees. One of the earliest pioneers of profit sharing was Englishman Theodore Cook Taylor, who is known to have introduced the practice in his woolen mills during the late 1800s. The profit sharing plans are based on predetermined economic sharing rules that define the split of gains between the company as a principal and the employee as an agent. For example, suppose the profits are X (X), which might be a random variable. Before knowing the profits, the principal and agent might agree on a sharing rule S (S). Here, the agent will receive S (S) and the principal will receive the residual gain X minus S (XS).